Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Gema Kabar Baik kembali menyapa kita, yang didasari dalam renungan santapan harian hari Jumat 18 April 2025. Firman Tuhan hari ini diambil di dalam Lukas 23 ayat 44 sampai 49. Tetapi kita akan secara khusus membaca di dalam Lukas 23 ayat yang ke-46. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Saudara, tema renungan hari ini adalah kepasrahan diri merangsang pengakuan. Saudara, Perjanjian Lama mencatat tulah terakhir di Mesir, kematian semua anak sulung, didahului dengan gelap gulita di seluruh negeri. Perjanjian Baru mencatat kematian Yesus Kristus, anak Allah yang sulung itu, didahului dengan gelap gulita menutupi seluruh Yerusalem. Dalam kegelapan total, sang terang dunia berserah diri kepada Bapanya. Ia turun ke dalam dunia orang mati untuk mengalahkan maut dan menebus dosa manusia. Seperti Yesus berserah, maukah kita berserah kepada Allah? Saudara, mungkin saat ini Anda sedang mengalami masa-masa kelam di dalam hidup Anda. Pandanglah salib Yesus. Ia pernah berada di posisi yang sama. Jika saat ini tanda-tanda pertolongan Allah belum terlihat dan suaranya belum terdengar, pasrahkan segenap diri Anda kepada Dia. Dalam kekelaman itu Allah berkenan menyelamatkan Anda. Ia siap sedia mengangkat Anda pada waktu yang tepat. Saudara, kepasrahan diri kita kepada Allah juga dapat merangsang pengakuan iman pada orang lain. Kepala pasukan Romawi tidak memuliakan Allah ketika Yesus mulai memikul salibnya, atau ketika salib itu dipancangkan di Golgota. Tetapi lidahnya seketika memuji Allah saat melihat pribadi yang berserah diri kepada Allah di tengah-tengah kegelapan dunia. Saudara, kita pun dapat merangsang keluarga besar kita memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Kita dapat meyakinkan rekan sejawat kita yang belum percaya untuk mulai mengakui Allah yang kita sembah. Kuncinya terletak pada bagaimana kita menghadapi masa-masa kelam di dalam kehidupan. Ketika mata kita tertuju kepada Allah, orang lain bisa tergugah melalui sikap kita yang merindukannya. Ketika mulut kita berseru kepada Bapa, Roh Allah bisa menggerakkan orang-orang di sekitar kita untuk mengakui Dia. Saudara, menghasilkan pertobatan seseorang memang adalah bagian dari kedaulatan Tuhan. Namun Allah berkenan memakai orang pilihannya untuk menyatakan kesaksian yang menggugah sesamanya melalui hidupnya. Syukur kepada Dia yang berkenan memakai tubuh kita sebagai instrumen kebenaran. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur karena kami adalah orang-orang yang sangat dikasihi oleh Allah. Bukti kasih-Mu Bapa, Engkau mengutus anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk datang ke tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini, dunia yang berdosa ini, untuk menebus dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam penyerahan diri-Mu, keselamatan boleh kami alami.
Dan tolong kami Bapa sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, supaya kami boleh sungguh-sungguh menjadi instrumen kebenaran. Kami boleh menyatakan kesaksian tentang Kristus yang telah menyelamatkan kami kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau, sehingga banyak orang yang boleh percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui apa yang kami lakukan dan yang kami perkatakan. Terima kasih Tuhan, tolong kami supaya kami boleh sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan yang sejati di hadapan Tuhan dan hidup memuliakan Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, demikian Gema Kabar Baik di hari ini telah menyapa kita. Selamat kita menghayati dan memperingati Jumat Agung, karya keselamatan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.